Kita akan membahas mengenai perkembangan market terkini ya menjelang berakhirnya semester ke kuartal 1 2023 ini. Jadi memang kalau kita lihat langsung di slide satu aja, kalau kita lihat memang sepanjang bulan Maret menjadi volatilitasnya yang cukup tinggi ya. Ini juga disebabkan oleh adanya gejolak di industri perbankan di Amerika karena dampak dari kenaikan suku bunga yang sangat agresif yang dilakukan oleh The Fed dan beberapa bank sentral di negara-negara maju lainnya. Ya, jadi kalau kita review bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, The Fed sudah menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 5% saat ini, atau dengan kata lain selama 1 tahun itu sudah terjadi kenaikan suku bunga sebesar 475 basis point yang merupakan salah satu uh, langkah moneter atau pengetatan moneter paling agresif sepanjang sejarah ya. Jadi ini juga menimbulkan uh, ketidakstabilan di sistem perbankan di Amerika ya, yang menyebabkan beberapa bank meskipun bukan bank-bank besar namun menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis di sistem perbankan. Namun menjelang berakhirnya bulan Maret ini volatilitasnya sudah mulai menurun ya baik di pasar saham dan terutama di pasar obligasi karena adanya permasalahan di sektor perbankan ini biasanya yang lebih terdampak itu adalah dari bond market ya. Jadi di chart sebelah kanan kita lihat volatility indikatornya juga sudah mulai menurun dari peaknya ya di pertengahan bulan Maret dan begitu pula untuk volatilitas di pasar saham di Amerika Serikat. Mungkin next. Sementara kalau kita di kondisi likuiditas di sistem perbankan di Amerika Serikat saat ini juga masih tergolong ketat ya meskipun juga sudah ada improvement dibandingkan dengan beberapa pekan yang lalu ya menyusul terjadinya kebangkrutan dari SVB, Silver Bank dan Signature Bank. Tapi masih relatif ketat yang masih berada di bawah angka 0, minus 0,4 ya, meskipun juga sudah meningkat ya sebelumnya itu sempat berada di lowestnya di minus 1,29. Jadi The Fed sendiri untuk mengatasi adanya krisis likuiditas ya yang biasanya berpotensi untuk berdampak sistemik, mereka sudah melakukan injeksi likuiditas ya melalui pemberian short term loan kepada perbankan. Nah, itu nilainya hampir mencapai 400 billion US dollar ya. Jadi ini juga mendorong adanya penurunan dari yield dari US Treasury ya. Tapi secara umum kalau kita lihat memang kondisinya masih penuh dengan ketidakpastian meskipun US Treasury-nya juga sudah menurun signifikan ya. Ini juga terkait dengan adanya spekulasi bahwa The Fed itu akan menurunkan suku bunga di tahun ini ya. Namun dari The Fed sendiri memberi sinyal yang cukup jelas ya bahwa mereka belum akan menurunkan suku bunga di tahun 2023 ini. Next. Jadi memang saat ini ya seperti saya sampaikan tadi ya bahwa terjadi perbedaan persepsi antara market dengan the Fed ya di mana market ya kalau kita lihat dari expectation di CME mereka berpendapat bahwa The Fed itu besar kemungkinan akan menurunkan suku bunga di bulan September ya, mengingat krisis perbankan ini akan menimbulkan resesi di perekonomian Amerika yang kemungkinan terjadi di semester 1 2023. Sementara dari The Fed sendiri, mereka memberi sinyal yang melalui Summary of Economic Projection yang dipublikasikan di bulan Maret ini ya, mereka memberi sinyal bahwa mereka kemungkinan akan menaikkan suku bunga di bulan Mei 25 basis point ke posisi range 5 sampai 5,25 basis point ya. Jadi kalau kita lihat memang bullish market yang terjadi beberapa waktu terakhir ya dengan turunnya US Treasury yield kemudian ada kenaikan di pasar saham baik S&P 500 maupun Dow Jones ini dipengaruhi oleh harapan akan adanya cut ya. Namun kalau dari The Fed sendiri ini belum memberi sinyal atau sinyalnya cukup jelas bahwa belum akan cut. Jadi ke depan kita berpendapat bahwa spekulasi ini akan menimbulkan gejolak yang tinggi di market
dalam beberapa waktu ke depan. Next. Ya, jadi eh, beberapa jadi sinyal tersebut ya memang saat ini meskipun memang ada perbedaan pendapat antara the Fed dan market, tapi yang bisa kita yang kemungkinan terjadi memang pengetatan suku bunga di Amerika Serikat itu kemungkinan besar memang akan segera berakhir ya, mengingat bahwa kenaikannya juga sudah cukup agresif ya sejak Maret 2020 lalu ya. Jadi apabila memang The Fed akhirnya menaikkan 25 basis point ya, jadi secara total sejak awal tightening cycle, monetary cycle di Amerika Serikat itu sudah menaikkan suku bunga 500 basis point ya. Dan ke depan ya kemungkinan akan flat atau ada kemungkinan akan turun. Jadi kemungkinan turun kalau kita perkirakan bisa di kuartal 1 2024 dan hal ini juga mendorong bullish ya di market ya, terjadi inflow yang cukup signifikan terutama di emerging market, di bond market sepanjang bulan Maret ini. Jadi kalau year to date sendiri memang Indonesia menjadi di antara beberapa negara Asia yang jadi satu-satunya yang memiliki posisi inflow di bond market. Ke depan memang kita perkirakan bullish di bond ini masih akan terus berlanjut ya karena memang arah dari suku bunganya sepertinya memang kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Next. Ya, jadi memang dengan turunnya yield dari US Treasury secara cukup drastis ya, terutama yang rate sensitif yang terhadap spekulasi akan Fed funds rate ya, yaitu 2-year Treasury yield itu spreadnya terhadap yield dari surat berharga negara yang tenor 2 tahun itu melonjak cukup signifikan ya. Ya, ini juga tentu saja merupakan perkembangan yang positif yang juga berdampak kepada penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi kemarin sendiri rupiah juga terus menguat dan konsisten di bawah 15.100 ya. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang cukup baik ya yang akan dalam beberapa waktu mungkin akan bisa berdampak positif terhadap rupiah dan ke depan memang arah untuk Bank Indonesia ya mungkin masih akan tetap flat ya namun perkembangan ini juga kita masih harus tetap harus diperhatikan ya mengingat memang adanya perbedaan persepsi antara market dengan the Fed ya, ke depan apabila memang ada berubah ekspektasi pasar ya kemungkinan akan menimbulkan gejolak ya apalagi dengan adanya kemungkinan Amerika Serikat itu akan jatuh ke dalam resesi apabila hal ini yang terjadi maka volatility dari market kemungkinan akan meningkat ya dalam jangka pendek atau jangka menengah. Next. Ya, memang sepanjang tahun 2023 ini untuk inflow-nya cukup baik, ya, baik dari bond market maupun dari equity market ya. Sementara memang yang paling signifikan sepanjang bulan Maret ini terjadi kenaikan kepemilikan asing terhadap surat berharga negara itu saat ini mencapai 811,7 triliun atau sepanjang bulan Maret ini terjadi inflow 7,4 triliun dan secara year to date itu sudah ada inflow hampir 50 triliun. Sementara untuk di equity market itu sepanjang bulan Maret itu ada inflow 2,6 triliun. Sementara untuk year to date itu ada inflow 5,1 triliun. Jadi memang ini suatu perkembangan yang positif ya, baik di pasar obligasi maupun di pasar saham. Tapi memang dengan adanya spekulasi bahwa the Fed itu akan lebih dovish ya, tentu saja ini impact-nya lebih besar kepada bond market. Namun ke depan seperti saya sampaikan tadi ya, volatility-nya mungkin akan kita lihat bisa meningkat ya risiko dari ketidakpastian ekonominya cukup tinggi. Jadi setelah adanya krisis perbankan yang terjadi di pertengahan bulan Maret ini, kemungkinan sepertinya perbankan di Amerika Serikat dan institusi-institusi finansial lainnya itu cenderung bersikap lebih berhati-hati sehingga pertumbuhan kreditnya itu bisa lebih tertekan, apalagi dengan tingkat suku bunga yang sudah jauh lebih tinggi. Apabila terjadi perburukan atau perekonomian Amerika Serikat akhirnya mengalami resesi, apabila resesinya lebih
buruk dibandingkan yang diperkirakan, ya mungkin kita perkirakan bisa akan ada kembali sentimen flight to quality yang biasanya mendorong kenaikan US dollar. Jadi bisa juga derasnya arus modal asing masuk sepanjang 2023 ini bisa jadi berbalik apabila kondisi ekonomi global itu terus memburuk. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih